Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu matus, anak kadang dan teman-teman semua. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya Baik, ya sehat, semoga baik, baik dan banyak sehat rezekinya ya. selalu ya. Ya, Kisah horor kakek atau kisah unik kakek ini ya, datang lagi membawa penggalan-penggalan kisah unik waktu yang kakek kecil. dialami sendiri oleh kakek pada masa kecilnya ya. Ya, Ya, kita bisa nanti bisa mudah-mudahan bisa tarik pelajaran dari apa yang ya, sudah dialami kakek ya, waktu kecilnya itu. ya, ya. Dan kali ini topik yang akan diangkat adalah ambil jatah sajen penunggu watu gong. Ya, Nah, kejadian masih di kota L, kota ya, kota kecil di kecil lah di dekat kota Provinsi Jawa Pahang di Timur. Jawa Timur ya. Ya, Dan waktu itu sekitar tahun mungkin 70-an ya. belum 60-an. Oh, 60-an. Ya, Akhir masih SD. 60-an waktu kakek masih SD. Ya, Ya, bagaimana lengkap ceritanya? Silakan kakek untuk menyampaikannya. jadi sajian itu bahasa Jawa ya. Sesaji. Kalau bahasa Indonesia apa sesaji kan ya. Sesaji. Ya, sesaji itu adalah makanan ya, makanan-makanan kecil yang ditaruh di Matang ya, matangan matang ya, makanan siap makan, biasanya kue-kue gitu yang siap saji. makanan itu berupa biasa kue-kue, apa ada apem gitu ya, apalagi itu makanan-makanan zaman dulu. Daging, rendang, Ya pokoknya makanan-makanan kecil itu ya, pisang ya. yang ditaruh di tempat yang dianggap angker itu oleh orang umum, tapi oleh orang yang naruh itu dianggap ada penghuninya yang mereka mungkin nggak tahu ada hubungan apa dengan penghuni itu. Jadi memang ini sekaligus saya apa ya namanya revisi ya, bahwa kalau orang Jawa itu di tulisannya ahli sosiolog Belanda itu kan dibaginya dua aja kan. Ada abangan dan santri gitu ya. Itu pembagian yang keliru. Karena tidak seperti itu pembagian sebenarnya dari masyarakat Jawa itu zaman dulu ya. Itu di yang namanya kelompok santri itu ada kelompok-kelompok. Kelompok santri itu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah gitu ya. Itu beda. Jawen. Nah, ini nanti yang kemudian di antara yang abangan ya. Nah, yang abangan itu ada terbagi dua. Itu ada yang kejawen ya. Yaitu Islam sebenarnya ya, masih istilahnya ya sholat ya, tapi tidak di masjid sholatnya. Kemudian puasa itu kita nggak tahu puasanya penuh sebulan apa enggak Ramadan, tapi ya puasa ya. Kemudian ada kelompok lain itu sebenarnya bukan abangan, apa ini kelompok hitam atau apa ini. Jadi di luar yang santri dan abangan itu sebenarnya di dalam masyarakat Jawa ada kelompok yang kalau dalam bahasa orang Islam itu musyrik. Ya, di abangan enggak. Kalau abangan itu masih punya agama itu, masih punya percaya sama Tuhan gitu ya. Itu Jawen itu masih inilah masih punya ya memelihara perbuatan baik ya, dia tahu bahwa perbuatan baik itu berhikmah buat dirinya sendiri gitu. Tapi ada kelompok lain yang kelompok yang hitam ini yang musyrik ini yang dia itu kelompok orang-orang yang suka berhubungan dengan apa namanya ya jin ya, kalau dalam bahasa orang Islam itu disebut jin ya. Tapi mereka menyebutnya sebagai mbah gitu biasanya, sebutan untuk orang tua yang bisa arwah untuk arwah ya, mungkin. Mereka menganggapnya arwah orang mati. Tapi kalau dalam agama Islam kan sebenarnya itu jin semuanya, arwah kan tidak bisa kembali lagi ke kehidupan dunia. Nah, ini salah satu kegiatan mereka itu adalah yaitu menaruh sesaji di tempat yang dia anggap keramat. Kalau orang abangan sama santri nganggap itu angker gitu. Kan tempat itu sering kalau orang yang bukan kelompok mereka ini, yang kelompok ketiga orang Jawa itu, kelompok apa? Kelompok hitam atau apa ini? Nah itu abu-abu atau musyrik lah. Ya, kalau bahasa orang Islam itu musyrik ya. Di luar kelompok yang musyrik itu, mereka sering diganggu malah sebagai hantu. Ada hantu yang mengganggu mereka. Tapi anehnya itu kalau ke kelompok yang musyrik tadi hitam itu, mereka nggak mengganggu, mereka berteman. Nah, salah satu untuk menjaga pertemanan itu yang naruh sesaji itu, sajen itu. Masih V. Ya nggak tahu itu apa kaitannya. Nah, ini suatu saat waktu
kakek masih kecil ya, masih SD, nggak tahu, lupa saya kelas 3 atau 4. Ini kakek itu diajak teman-teman kakek itu untuk mengambil sesaji itu untuk diambil untuk dimakan. Jadi ada sekelompok teman-teman kakek yang agak nakal. Ini makanya kakek ini nakal-nakal. nakalnya tuh usil gitu sebenarnya, bukan Usil, nakal. ya. Nah, jadi kakek waktu kecil, nah ini jadi banyak cerita kakek ini. Karena Iya, kalau ini sempat berteman nah dengan nenek ini ngajak kakek jadi YouTuber, jadi bisa cerita. Kalau dulu temannya orang anak-anak baik semua, nggak ada yang bisa diceritakan. ya. Nggak punya teman anak-anak kecil, waktu kecil remaja yang nakal itu kita jadi punya banyak cerita. Jadi ini ada sekelompok anak itu, ada 3 orang yang ngajak kakek itu untuk mengambil itu. Kakek sebenarnya nggak begitu berminat karena di rumah kan udah banyak, ada makanan ada lah gitu ya tersedia. Jadi kita kakek nggak begitu pingin, tapi kakek diajak. Terus diajak itu, jadi Dek kamu ikut ya. Ini lebih senior dibanding saya, ini anak-anak kali ini setahun 2 tahun di atas saya. Ya ada yang gede, ada yang setingkat SMP. Tapi anak-anak nggak sekolah semua itu. Ada yang setingkat SMP. Itu yang bilang ke saya, Dek kamu nanti ikut ngawasi. Jadi kakek ini disuruh ngawasi. Kamu ngawasi, kita akan ngedeng-ngedeng ngambil sajian itu ya, sesaji di tempat yang namanya Watu Gong. Watu Gong itu watu itu kan bahasa Indonesia batu ya. Watu Gong. Jadi Watu Gong ini dipercayai oleh orang-orang di sekitar Watu Gong itu, baik orang yang santri ya maupun yang abangan maupun yang tadi kelompok yang tidak abangan, tidak santri ini dipercayai sebagai berbunyi seperti suara gong kalau pada malam-malam tertentu. Lupa kakek apa. Jadi 35 hari itu sekali dia bunyi tengah malam jam 12 sampai jam 1 bunyi gong gitu bunyi. Maka disebut Watu Gong. Jadi Watu Gong itu suatu batu datar yang cukup besar. Gedenya kira-kira 1 meter persegi. Masih ada sekarang ya? Nggak tahu kalau sekarang. Dulu itu udah kejadian beberapa puluh tahun yang lalu. Itu dia tuh bukan batu yang ditekan orang, tapi nggak tahu ceritanya. Itu ada di bawah pohon beringin. Batu alam. Ada di bawah pohon beringin, terus sekitarnya itu kan kosong. Rumah agak jauh dari situ ya. Kira-kira mungkin 20 meter. Perkampungan, ada perkampungan di situ. Nah, ini kakek disuruh ngintip, melihat dari segala arah itu, takut kalau yang naruh sesajen itu lihat terus ketika mereka ngambil kan jadi mereka bisa dipukuli kan gitu. Itu jadi ceritanya kakek kita berempat ya berjalan malam, kejadian malam. Ya, malam lah. Karena sesaji itu ditaruhnya biasanya maghrib, antara maghrib bisa ditaruhnya dan paginya diambil. Oh diambil lagi? Oh diambil lah. Nah, kalau ditaruh itu terus nggak tahu gimana, kita nggak tahu, kita bukan aliran itu ya. Ya jadi kan ini aliran ketiga di kelompok orang Jawa itu yang tidak ada di tulisannya. Siapa itu sih sosiolog Belanda yang sok tahu gitu. Bagi cuma 2 orang Jawa dipikirnya cuma santri sama abangan. Nah ini yang kelompok ini nih naruh saja diambil pagi biasanya. Dimakan atau dibuang sama orang itu? Nggak tahu. Itu nggak tahu apa diapakan. Nah, kita kan kita habis ditaruh kita ngintip kan orang itu. Dan naruh kita jalan itu belum ada selesainya kita datang itu. Kita dari agak jauh kita ngintip belum, terus orang-orang itu kelihatan ada orang 3 orang atau 4 orang selalu kelompok orang itu datang terus naruh itu sajen itu di bawah pohon beringin itu di Watu Gong yang katanya bunyi tiap malam. Pak lupa saya selesai kliwon cuma doang saya nggak tahu ya waktu kecil itu. Nah begitu ditaruh, ini kenapa kalau kita ngambilnya pas ditaruh karena kan masih hangat, masih fresh gitu. Jadi ditaruh kira-kira nunggu setengah jam kemudian begitu orangnya tadi pergi kan, orangnya dulu berdoa atau apalah, pokoknya baca-baca apa gitu di situ. Kemudian ini bukan santri, bukan abangan, nggak tahu yang dibaca apa. Ya doa-doa dengan genderuwo atau dengan apa mereka
kelompok itu harus pergi, kita nunggu udah aman, saya disuruh ngawasi, saya suruh agak mendekat jauh, terus akhirnya saya pura-pura mendekat, terus aman, terus baru yang teman bertiga itu ngambil, terus kita jalan pelan-pelan pergi. Ngambilnya semuanya diambil. Iya, semuanya ada 2 piring. Sewadah-wadahnya, oh piring wadahnya. Ya, ada 2 piring, jadi ada baki di atasnya ditaruh 2 piring kue. Ya. Ada sebenarnya ada kopi juga, ada kopi, ada rokok, tapi kita waktu itu nggak minum kopi dan tidak merokok, jadi kita nggak ambil. Fokus makanannya. Ya, fokus makanan itu, makanan kecil itu. Dan diambil, kita cari tempat lain. Ini bertiga teman kakek itu makan. Kakek, ayo makan Cil. Pas udah makan, udah kenyang gitu, saya nggak mau kan gitu. Coba aja lah gitu. Ya, semula kakek nggak minat ya makan karena udah kenyang gitu, bukan karena apa-apa. Akhirnya kakek coba itu. Ini coba ada dikasih coba satu kue yang warnanya merah putih itu apa itu namanya sih? Merah putih. Kalau kakek dulu bilangnya moho itu apa itu? Moho ya moho. Oh ya, kue moho itu. Kakek ngambil itu satu. Terus kayak makan. Rasanya ya sama seperti kue yang mungkin baru ditaruh. Ya baru ditaruh di tempat itu ya rasanya ya biasa aja. Cuman ya itu kejadian itu bukan sekali. Jadi kejadian pertama itu nggak ada apa-apa, biasa aja. Nah kemudian suatu saat kakek diajak lagi. Nah ini kejadian yang kedua ini yang terus bikin kelompok teman kakek itu kapok. Nah, yang kedua ini kita ngambilnya sudah agak lama karena kita waktu itu mereka telat. Janjian udah jam 7 jam 8 udah janjian kumpul, ternyata ada satu orang yang nggak datang. Dia nggak tahu disuruh orang tuanya gitu sampai jam 9 10 jam 10 lah kurang lebih baru datang. Terus kita datang lagi ke tempat yang Watu Gong itu. Terus ya kita lihat ya sepi lah, nggak usah mengendap-endap, pasti sepi, gelap kan, itu angker kan, pasti sepi, orang-orang takut. Jadi di sini kemudian kita ambil ya. Nah itu diambil, terus kita cari tempat. Itu sekali lagi teman-teman kakek itu makan, 3 orang itu kakek diajak, kakek nggak mau karena udah kenyang dan malam lagi agak malas makan tuh. Nah itu terus kakek dipaksa lagi ya, akhirnya nyoba satu makan, rasanya aneh. Itu baru barang itu ditaruh mungkin baru 4 jam kurang lebih. Baru 4 jam ditaruh di tempat itu, sesaji itu ternyata rasanya beda. Kalau dulu yang pertama kali kita ngambil baru berapa menit lah, nggak sampai setengah jam, 4 jam ditaruh, jadi ya masih hangat, masih enak gitu. Tapi ini udah ditaruh 3-4 jam itu rasanya lain. Bukan sekedar anyep ya, bukan sekedar, tapi rasanya lain. Amis gitu enggak juga? Enggak ada rasanya. Sepo ya. Sepo ya, kalau bahasa ini sepo. Jadi nggak ada rasa manisnya, nggak ada gurihnya. Jadi ya seperti makan kapas gitu. Oh yang dimakan moho lagi? Saya lupa yang kedua itu makan apa. Saya cuma makan apem kalau gitu. Yang kedua saya makan apem. Apem kan harusnya ada lebih terasa kan ya. Ada manisnya. Ada angetnya. Ada manisnya. Ya kurang lebih gitulah. Ini kakek makan satu kan udah gak enak, udah nggak terusin. Terus kakek karena lapar, mereka itu lapar makan sampai banyak terus. Nah itu terus kemudian pada kesakit perutnya. Ya sakit perutnya terus ya udah kita pulang. Itu kakek itu pulang mules pulang. Sakit perut terus ya ke kamar mandi sekali ya terus tidur, besoknya bangun. Nah itu besoknya kakek nggak lihat temen yang bertiga itu. Nah itu terus 2 hari lagi kemudian baru kakek tahu ternyata teman bertiga itu sakit. Ya sakitnya itu katanya kesurupan. Jadi kesurupan seperti ya ada teriak-teriak, ada melotot gitu kan, orang kesurupan seperti itulah. Kalau belum pernah lihat orang kesurupan kan matanya melotot tanpa sadar gitu kan. Jadi ya terus mungkin didatangkan orang-orang yang bisa menyembuhkan itu kan. Tapi kemudian ya sembuh biasa. Jadi ternyata memang
Itu pengalaman ya, jadi Ya percaya tidak percaya ternyata tidak percaya, jadi ada memang janganlah. Jadi iya, kalau ada orang naruh ada sesaji itu risiko ya. urusan mereka lah, itu bukan orang seperti kita ya. Kalau kita Hmm. orang Muslim itu, apakah kelompok santri atau abangan itu, ini mereka yang melakukan itu bukan kelompok kita, jadi jangan ya mereka hidup seperti itu biarkan aja. Karena ada makanan jangan tertarik dengan makanannya. Kelihatannya setelah sekian jam itu ya mungkin sudah dimakan ya oleh jin yang penunggu itu ya. Apa namanya? Kalau mereka bilang arwah penasarannya itu ya di situ. Kalau Ya, kasat matanya sih mungkin juga sudah ada bakteri-bakteri dari mungkin belum. sekitarnya. Enggak karena makannya ditutup sesaji. Oh, ditutup. Bersih. Apa Tudung namanya? saji. Ada tudung sesaji ditutup. Jadi bersih, enggak. Lalat itu enggak ada di situ. Hmm. Tapi kelihatannya memang jin itu makan sesaji itu dimakan oleh hantu atau jin yang ada di situ, memang kelihatan makan, tapi cara makannya beda, nggak dihabisin. Hmm. Dia hanya Tidak merusak ininya ya, ya tidak makan secara fisik seperti secara manusia, fisik ya. ya, tetapi dia makan secara apa ya, secara Berkah rasa, rasa. ya, rasanya yang dimakan. Hmm. Dan itu setelah sisanya dia makan itu jin atau hantu itu akibatnya tidak baik buat tubuh kita kalau kita makan. Hmm. Itu apa namanya, ya nggak kurang baik, terutama untuk orang-orang yang memang tidak mengharapkan sesuatu dari makanan itu. Hmm. Nah kalau orang yang naruh itu sejak itu mungkin ya dia makan, tetapi berakibat dia makin kuat atau makin sakti, Hmm. ya dia bisa apa namanya punya ilmu gitu ya, mungkin gitu kita nggak tahu. Tapi buat kita yang tidak percaya itu, yang menganggap jin atau hantu itu musuh, itu kita jadi bermasalah. Hmm. Nah ini cerita yang itu kecil itu. Jadi kenapa kakak cerita itu ya supaya jadi pelajaran ya, Hmm. bahwa kita itu harus mengelompokkan diri dalam golongan yang baik gitu ya. Kemudian untuk apa yang dilakukan oleh golongan yang bukan golongan kita itu jangan bersentuhan gitu sebaiknya. Ya. Ya, suatu pesan kisah yang mudah-mudahan bisa mendatangkan ya apa namanya pengingat ya bagi Ya, kita yang pengen. generasi muda Ya, untuk tidak generasi melakukan kecil sebenarnya. dari kecil ya, untuk Ya, tidak melakukan hal-hal yang kecil. ya usil gitu. Apa Hmm, juga ya kenapa ya, juga kita harus makan jatahnya sajen untuk para penunggu itu suatu daerah keramat ya, itu ya. 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 Itu saja dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.